Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi hadi bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madati akramati fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabur Raj'ati, kitab rujuk. Dia adapun dianya rujuk, raddu ilan nikahi, itu mengembalikan kepada nikah, minat talaqi ghairi ba'inin fil iddati, dari talak yang bukan talak bain dari dalam masa iddah. Kama yukhadu mimma sayati, sebagaimana yang akan dipahami dari sesuatu yang akan datang nanti. Syaratu murtaji'i ahliyatun, adapun syarat suami yang merujuk itu ahliyatun nikahi, itu ahli menikah, binafsihi, dengan dirinya sendiri, dirinya suami seseorang, bi'ayyakuna, dengan bahwa ada ia seseorang, balighan akilan, itu orang yang balik yang berakal. Fala yasihu raj'atu murtaddin, maka tidak sah lah rujuk orang murtad. Wala sabiyin, dan tidak juga sah rujuk anak-anak. Wala majnunin, dan tidak juga sah rujuk orang gila. Walau tallaqa fajunnu, Sunnah fil madhi fajunna, jikalau mentalak, menjatuhkan talak, lalu gila ia seseorang. kalau menjatuhkan talak ia seseorang, Walau talaqa, jikalau menjatuhkan talak ia seseorang, nah, lalu gila ia seseorang, fadil wali raj'atu, maka bagi wali, boleh bagi walinya oleh rujuk. Ala sahihi, berdasarkan pendapat sahih, haitsu lahu ibtida'un nikahi, sekiranya baginya wali itu memulai nikah, bi'ayyah tajja majnunu ilaih, dengan bahwa membutuhkan oleh orang gila kepadanya wali, kama taqaddama, sebagaimana suatu yang telah terdahulu. Wal khilafu mabniyun alal khilafi fi jawazi tawkili fi raj'ati, adapun khilaf itu didasari ya atas khilaf pada boleh taukil pada rujuk. Fasahihu, maka adapun pendapat yang sahih, jawazuhu, itu boleh, membolehkannya pendapat sahih. Kataukili, bolehnya mewakilkan rujuk. boleh, itu bolehnya mewakilkan rujuk. Kataukili sama seperti mau taukil fi ibtida'in nikahi, dalam memulai nikah. Lianna kulla wahidin min nikahihi wa raj'ati yustabahu bihi muharramun, karena sesungguhnya setiap masing-masing salah satu dari nikah dan rujuk itu dijadikan mubah dengannya masing-masing akan yang haram. Wa tahsulu raj'atu, dan hasillah rujuk, bi raja'tuki, dengan kata-kata raja'tuki, wa raja' di kata-kata raja'tuki, dan
raja'tuki dan irtaja'tuki. Wa hadhihi thalathatu, dan adapun ini kalimat yang tiga, sharihatun, itu sharih. Wa istahabbu idhafatu ma'aha, dan disunnahkan oleh menyandarkan bersamanya kalimat yang tiga. Ka'ayyakula, seperti bahwa berkata ia seseorang, raja'tuki ilayya au ila nikahi, aku rujuk kepadamu atau kepada nikahku. Wal asahu, dan adapun pendapat yang asah, anna radda wal imsaka, sungguhnya kata-kata radda dan imsak, kaqaulihi, seperti perkataannya seseorang, radatuki au masaktuki sarihani, aku kembalikan kamu atau aku tahan kamu, itu soreh keduanya aidan juga. Liwurudihima fil Quran, karena warid keduanya dalam Al-Quran. Qala ta'ala, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalik, dan adapun suami-suami mereka itu lebih berhak dengan mengembalikan mereka pada demikian. Au ai fi iddati, dalam masa iddah. In aradu islaha, dan jika mereka menginginkan akan memperbaiki perbaikan. Ai raja'atan, turujuk, kama qala Syafi'i radhiyallahu anhu, sebagaimana mengatakan akannya oleh Imam Syafi'i. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman oleh Allah Ta'ala, at-talaqu marwatan, adapun talak itu dua kali. Fa imsaku bima'rufin au tasrihun bi ihsan, maka tahan olehmu dengan cara ma'ruf atau ceraikan, lepaskan. Menceraikan, masdar bukan biha. Menceraikan dengan cara baik. Wasani, dan adapun pendapat kedua, annahuma, sungguhnya keduanya kata-kata yang tadi, rad dan imsak, kinayatani, kinayah kedua-duanya. Yuhtaju ma'ahuma ilan niyati, dibutuhkan bersama keduanya kata-kata kepada niat. Li'annal awwala lam yatakarrar fil Quran, karena li'annal awwala, karena sesungguhnya kalimat yang pertama, rad, itu tidak terulang-ulang dalam Al-Quran. Wasani, dan adapun yang kalimat yang kedua, yahtamilul imsaka fil baiti au bil yadi, berkemungkinan ia yang kedua akan menahan pada rumah atau dengan tangan. Wa antazwija, dan sesungguhnya kata-kata tazwija wan nikaha kaqaulihi tazawwajtuki aw nakahtuki, seperti perkataannya seseorang, aku menikahimu, aku istrikanmu, mengawinkanmu, memperistrimu, aku memperistrimu atau aku menikahimu. Kinayatani, itu kinayah kedua-duanya. Wasani, dan adapun pendapat kedua, huma sorihani, dan adapun keduanya kata-kata tersebut sorih kedua-duanya. Li'annahuma, karena sesungguhnya keduanya kata-kata salihani, layak keduanya, li'ibtida'il hilli, untuk mengawali hukum halal. Fala'an yasluhu fali'an yasluhu li tadaruki ula, fali'an yasluha li tadaruki ula,
maka sungguh bahwa bagi bahwa maka bagi bahwa layak keduanya kata-kata bagi menyusul bagi menyusul akan yang pertama aula khabar itu lebih utama, bagi menyusul itu lebih utama. Wadufi'a hadha, dan ditolakkan pendapat ini lianna, dengan sesungguhnya makana, sesuatu yang ada ia sesuatu sorihan itu sorih fi babihi, pada babnya, la yakunu sorihan, yang tidak ada sesuatu itu sorih fi ghairihi, pada selainnya bab, talaqi, seperti talak. Nah, kita rujuk mengembalikan ke akad nikah setelah terjadi talak yang tidak bain selagi dalam masa iddah. Itu definisi rujuk, mengembalikan ke dalam akad nikah dari setelah terjadi talak yang tidak baik dalam masa iddah. Syarat orang rujuk adalah ahli menikah, boleh qabul nikah sendiri. Itu syarat orang rujuk. Maksudnya dia sudah balik dan berakal, maka tidak boleh rujuk bagi orang murtad, bagi sabi, bagi orang gila. Kalau sekiranya seorang suami menjatuhkan talak ketika waras, selesai mentalak lalu dia jatuh gila, maka walinya boleh merujuk untuk suami tersebut, untuk laki-laki tersebut, menurut pendapat sahih. Jangankan merujuk, menikahkan orang gila saja boleh oleh wali, menikahkan laki-laki yang sobi saja boleh. Nah, apalagi hanya mengembalikan, memulai saja boleh, apalagi melanjutkan. Perbedaan pendapat ini didasari kepada perbedaan pendapat bolehkah mewakilkan dalam rujuk. Jadi masalah pendapat ini didasari kepada bolehkah mewakilkan dalam rujuk. Kalau pendapat mengatakan rujuk tidak boleh diwakilkan, berarti wali tidak boleh merujuk untuk anaknya yang gila. Tapi kalau kita mengatakan mewakilkan boleh, maka wali boleh merujuk untuk anaknya yang gila. Pendapat yang sahih adalah boleh diwakilkan. Sebagaimana dalam akad nikah boleh diwakilkan, maka rujuk juga boleh diwakilkan. Dengan alasan karena nikah dan rujuk adalah sama-sama suatu perkara yang dibolehkan dengannya sesuatu yang haram. Nikah menghalalkan menggauli wanita yang tadinya haram. Rujuk juga menghalalkan wanita yang sudah haram karena talak. Jadi rujuk dan nikah sama-sama perkara yang dibolehkan dengannya perkara haram. Itu jami'nya. Nah, ketika nikah boleh diwakilkan, maka rujuk juga boleh. Itu kias. Rujuk memiliki dua kata, ada sharih, ada kinayah. Di antara kata-kata sharih adalah roja'tuki, irtaja'tuki. Tiga kalimat ini sharih, tapi dianjurkan menambahkan kalimat ilayya. Roja'tuki ilayya, roja'tuki ila nikahi, itu punya sunnah. Kemudian kata-kata rad dan imsak ini khilaf. Pendapat yang kuat mengatakan itu sharih. Contoh rodatuki, masaktuki, itu sharih menurut pendapat yang kuat dengan dalil, karena dua kata itu ada dalam Al-Quran. Kata rad ada pada Al-Baqarah ayat 222, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna.
biraddihinna, ada kalimat raddihinna dalam Al-Quran. Zalik itu maksudnya fil iddah. Kemudian kata-kata imsak ada dalam Al-Baqarah ayat 229. At-talaqu maratan fa imsakum bil ma'ruf fa imsakum bi ma'ruf atau tasrihum bi ihsan. Jadi karena dua kata itu ada dalam Al-Quran, maka dua kata itu masuk kalimat sore. Ini pandangan pendapat yang kuat, yaitu pendapat as-sahih. Muqabil as-sahih mengatakan tidak, itu kinayah. Maka kalimat rad sama kalimat imsak itu kinayah, harus untuk sahnya rujuk harus kepada niat. Alasannya apa? Kata pertama hanya disebutkan dalam Al-Quran satu kali saja. Kata rad itu hanya ada satu kali dalam Al-Quran, lam yatakarrar, tidak berulang. Kemudian kata yang kedua walaupun berulang tapi maknanya umum. Ada maknanya imsak bil bait, dikurung di rumah. Ada makna imsak jadi dipegang dengan tangan. Nah, karena maknanya umum, maka dia masuk kategori kinayah. Kemudian kata tazwid sama nikah, menurut pendapat yang kuat ini kinayah. Seorang suami setelah menceraikan istrinya dia bilang zawajtuka, nakahtuki, tazawwajtuki. Kalimat ini kinayah menurut pendapat yang kuat. Menurut Muqabil as-sahih itu adalah kalimat sharih dengan alasan dua kata tersebut cocok untuk memulai sebuah pernikahan. Ketika dia awal dulu menikah, itu tazawwajtuki itu bisa, nakahtuki itu sah untuk memulai pernikahan. Wali ayyusliha litadaruk aula, untuk cocoknya dia menyusul pernikahan yang sudah putus, disusul disambung kembali, tentu lebih aula. Untuk nikah saja dia sore, apalagi untuk rujuk. Dua kata tersebut untuk awal pernikahan saja sore, apalagi untuk mengembalikan akad nikah yang putus sementara. Pernyataan itu ditolak dengan alasan sesuatu yang sore dalam satu bab belum tentu sore di bab yang lain. Sesuatu yang sore dalam bab nikah belum tentu sore dalam bab talak. Nah, baik. Wal yakul, dan hendaklah mengatakan ia seseorang, radadtuha ilayya, aku mengembalikan akannya istri kepadaku, au ila nikahin, nikahi, nikahin, kepada nikah. Kita lain ada dinikahi. Nah, boleh nikahi, kepada nikahku. Binaan didasari ala anna radda, atas sesungguhnya mengembalikan sharih itu sharih, falam yaktarid, dan tanpa disertai biniatin dalam niat, dan tanpa disertai dalam niat. Dan tanpa menyertai dalam niat. Wakilah, dan pendapat kedua, la tushtaratu, tidak disyaratkan, idhafatu, akan menyandarkan, al-madhkuratu, yang disebutkan, kama fi lafzi raj'ati, sebagaimana dalam lafaz rujuk. Wa furriqa bainahuma, dan dibedakan antara keduanya kalimat radadtuha ilayya au ila nikah. Radadtuha ilayya, kembalinya keduanya rad dan imsak
Rad dan rujuk. Rad dan rujuk. Bainahuma antara kalimat antara rad dan rujuk bi anna lafza dengan sesungguhnya lafaz bi anna lafza raj'ati masyhurun fi ma'naha dengan sesungguhnya lafaz rujuk itu masyhur pada maknanya rujuk bi khilafi lafzi raddi dengan sebalik kalimat rad bil mutlaq rad yang mutlak liihamihi makna karena menduganya kalimat rad menduganya rad akan makna muqabila lil qabuli aw raddi ila al abwab abawaini bisababil firaqi dan makna yang li'ihamihil maknal muqabila lil qabul li'ihamihil maknal muqabila lil qabuli karena menduganya rad akan makna yang menolak muqabil muqabil seperti muqabil yang berlawanan makna yang berlawanan bagi qabul atau raddi atau kembali atau kembali ila abawaini kepada dua orang tua bisababil firaqi dengan sebab cerai. Qala Rafi'i berkata oleh Imam Rafi'i yushbihu dan menyerupakan ia Imam Rafi'i anna yaji'a khilafu akan bahwa datanglah khilaful ishtirati khilaf syarat idhafati yang disandarkan fi lafzil imsaki pada lafaz imsak binaan didasari ala atas annahu sharihun sesungguhnya lafaz imsak itu sharih walladhi awradahu fi tadhib dan adapun pendapat yang mendatangkan ya musannif akannya pendapat pada dalam kitab tazhib annahu sesungguhnya yustahabbu disunnahkan ayyakula bahwa berkata ia seseorang amsaktuki ala zaujiyati aku menahanmu atas menjadi istriku ma'a hikayatil khilafi fi ishtirati fi lafzi raddi beserta menceritakan khilaf pada pensyaratan pada lafaz rad wa tabi'ahu fi niyati ala dhalik dan mengikutkan ia Imam Nawawi akannya pendapat pada niat atas demikian dalam niat atas demikian wa afhama ma dzukira dan memberi pemahaman ia musannif ma dzukir memberi pemahaman ma dzukira fa'ilnya ma dzukir dan memberi pemahaman oleh sesuatu yang disebutkan annahu sesungguhnya la ya'ti ishtiratu tidak datanglah syarat binaan ala annahuma kinayatani biwujudin niyati karena didasari atas sesungguhnya keduanya
kalimat amsaktuki dan dengan sebelumnya kalimat rad dan imsak. Dan sungguhnya rad dan imsak itu kinayah kedua-duanya karena adanya niat. Nah, jadi seorang suami ketika mau rujuk menggunakan kalimat-kalimat rad, hendaklah dia katakan raddattuha ilayya, raddattuha ila nikahi. Ini berdasarkan kepada pembahasan rad adalah sharih. Kalau kita ambil pendapat asal, kalimat rad adalah sharih dalam rujuk, dan dia tidak perlu menyertai dengan niat, menyertakan dengan niat, karena sudah sharih. Wakila, menurut pendapat yang kedua, tidak disyaratkan menyandarkan yang disebutkan. Enggak perlu menyandarkan ilayya, tidak perlu menyandarkan ke ila nikahi sebagaimana pada lafaz rujuk. Rujuk kan tidak perlu ilayya, cukup raja'tuki, irtaja'tuki, itu sudah cukup. Enggak perlu menambahkan ilayya atau ila nikahi. Nah, begitu juga pada kalimat raddattuki atau raddattuha, enggak perlu ilayya, enggak perlu kepada kalimat ila nikahi. Wa furqa bainahuma, dibedakan di antara keduanya, enggak bisa kamu samakan. Walaupun sama-sama kalimat raja'ah dengan kalimat rad, dia sama-sama sharih dalam rujuk, tapi tidak bisa disamakan dalam pemakaian. Raja'tuki memang tidak perlu kepada kalimat ilayya, tapi raddattuki harus disandarkan kepada kata-kata ilayya. Perbedaannya adalah lafaz rujuk itu masyhur. Lafaz rujuk itu masyhur pada maknanya. Kalau bilang rujuk, pasti orang tahu itu rujuk seorang suami kepada istri, pasti itu maknanya. Sementara lafaz rad itu mutlak, dia maknanya tidak masyhur, maknanya umum, karena dia bisa memberitahu rad dengan makna lawan qabul. Bagaimana terhadap hadiah yang kamu berikan sama dia? Dia qabul atau dia rad? Oh, di rad. Nah, jadi rad itu ada maknanya lawan qabul, lawan diterima. Jadi penolakan makna rad. Bisa saja rad itu maknanya rad ilal abawain, istri itu dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Nah, kalau dikatakan oleh suami kepada istrinya raddattuki, aku rad kamu, apa maknanya? Bisa saja maknanya aku kembalikan kamu ke mak bapakmu, karena sudah terjadi cerai. Nah, supaya maknanya itu tidak mengambang, maka perlu aku kembalikan kamu ke mana? Aku kembalikan ke mak bapakmu atau ke aku? Maka perlulah kalimat ilayya, ku kembalikan kamu ke aku, ku kembalikan kamu kepada nikahku. Sementara kalimat raja'tuki, dia tidak memiliki makna raja'tu ila abawaika, itu dia memiliki makna ila abawaiki. Nah, itu bedanya. Berkata Imam Rafi'i, mirip kalau datang pula khilaf mensyaratkan idhofah, yaitu menyandarkan kalimat ilayya atau ila nikahi pada kata-kata imsak. Nah, kalau kita gunakan kalimat masaktuki, itu juga terjadi khilafiyah. Apakah harus masaktu ilayya, masaktu
masak tuki saja. Nah, bisa saja berlaku khilaf itu di sana. Berarti pendapat yang kuat mengatakan masak tuki perlu ilayya atau enggak perlu? Perlu enggak perlu? Perlu atau enggak perlu? Perlu. Kenapa? Karena masak itu maknanya umum. Ada mana masak fil bait, dikurung dalam rumah. Ada maknanya masak imsak bil yadi, dipegang di tangan. Nah, karena maknanya umum maka perlulah kalimat ilayya, ila nikahi. Nah, ini kalau kita beranggapan rad sama masak itu adalah sharih. Tapi kalau kita katakan masak sama rad itu adalah kinayah, maka enggak perlu lagi ilayya sama ila nikahi. Itu enggak perlu kalau kita katakan kinayah. Kenapa? Karena kinayah pasti sudah ada niat. Niat sudah bisa menggantikan ilayya sama ila nikahi. Jadi khilafiyah itu berlaku kalau kita katakan rad sama imsak itu sharih. Kalau kita katakan dia adalah kinayah, tidak perlu lagi kepada ilayya sama ila nikahi karena sudah ada niat. Di dalam kitab Tahzib, Imam Nawawi mengatakan begini, disunahkan mengatakan amsaktuki ala zaujiyati. Berarti Imam Nawawi dalam kitab Tahzib itu mendukung pendapat yang mengatakan ala zaujiyati itu hukumnya sunnah saja. Berarti cukup kalimat amsaktuki. Ini dalam kitab Tahzib. Tapi beliau juga menyebutkan dalam kitab Tahzib perbedaan pendapat ulama tentang disyaratkannya ilayya sama ila nikahi dalam masalah kata-kata raddi. Nah, kalau kita pahami pendapat Imam Nawawi dan kitab Tahzib, seolah-olah beliau mengatakan ilayya sama ila nikahi hanya pada kalimat raddi, kalimat amsaktuki itu tidak perlu. Nah, hadis lanjut. Wal jadidu, dan adapun pendapat jadid, annahu sesungguhnya la yashtaratu ishhadu, tidak disyaratkan akan persaksian, mempersaksikan, akan mempersaksikan fi raj'ati dalam rujuk. Li'annaha, karena sesungguhnya rujuk fi hukmil istidamatin nikahi sabiqi, karena sesungguhnya rujuk itu dalam hukum berkekalannya nikah yang terdahulu. Melanjutkan. Karena semuanya rujuk itu dalam hukum melanjutkan nikah yang terdahulu. Wal qadimu al mansusu alaih fil jadidi aidan, dan adapun pendapat qadim yang mansus atasnya pendapat qadim dalam pendapat jadid juga, annahu sesungguhnya ishad yushtaratu aidan, disyaratkan akannya ia ishad juga. La likauniha, tidak karena keadaannya rujuk, bimanzilati ibtida'in nikah, itu dalam posisi permulaan nikah. Bal zahiru, akan tetapi jelas, qauluhu ta'ala,
Firman Allah Ta'ala, famsikuhunna bima'rufin, maka tahanlah oleh kalian akan mereka wanita dengan cara ma'ruf. Atau farriquhunna bima'rufin, atau ceraikan oleh kalian akan mereka wanita dengan cara ma'ruf. Wa ashhidu, dan bersaksikan oleh kalian dawa adlin minkum, akan dua orang yang adil, memiliki keadilan dari kalian. Ai ala imsaki, atas menahan, alladhi huwa bimakna raj'ati, yang dianya imsak dengan makna rujuk. Wa ala mufaraqati, dan atas perceraian. Wa ujiba, dan dijawab akan ia pendapat, bihamli dalik, dengan membawa menempatkan. Dengan menempatkan demikian pendapat, adal istishabi, Demikian perintah. Nah, dengan menempatkan demikian perintah atas hukum sunnah, kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya Allah Ta'ala, wa ashhidu idza tabaya'tum, dan bersaksikan oleh kalian apabila kalian lakukan jual beli. Lil amni minal juhudi, supaya aman dari pengingkaran. Fatasihu bi kinayati, maka sahlah rujuk dengan kinayah. Binaan didasari ala adamil ishtirati, atas tidak adanya syarat. Wala tasihu biha, dan tidak sah dengannya kinayah, ma'aniyati, beserta niat. Binaan didasari ala ishtirati, atas syarat. Lianna syuhuda, karena sesungguhnya saksi, la yutalli'una ala niyati, tidak bisa melihat para saksi atas niat. Nah, jadi ketika rujuk itu perlu nggak dihadirkan saksi? Menurut pendapat Jadid, tidak perlu dihadirkan saksi untuk rujuk. Kenapa tidak perlu? Karena rujuk itu adalah hukum melanjutkan pernikahan yang telah terdahulu. Pernikahan yang telah terdahulu sudah ada saksinya. Ini hanya melanjutkan saja. Jadi nggak perlu pakai saksi. Nah, tidak perlu pakai saksi. Pendapat Qadim yang dimaksud dinas di atasnya Qadim, juga dinas pada Jadid, sesungguhnya disyaratkan. Ishad dalam rujuk itu disyaratkan, bukan karena dia menempati posisi mengawali nikah. Jadi rujuk itu disyaratkan bukan karena dia menggantikan posisi awal nikah, bukan karena hukumnya disamakan dengan awal pernikahan. Kami sadar, kami tahu rujuk itu bukan awal nikah, melanjutkan nikah yang sudah ada.
Disyaratkannya saksi bukan karena itu, tapi karena zahir ayat. Allah perintahkan dalam Al-Quran, fa'amsikuhunna bima'ruf aw farikuhunna bil ma'ruf wa ashhidu, karena ayat itu, wa ashhidu zawai adilin minkum, persaksikan oleh kalian akan dua orang yang adil di antara kalian. Persaksikan untuk apa? Imsak, mempersaksikan kepada dua orang adil bahasanya kamu mempertahankan hubungan pernikahanmu dengan makna rujuk, atau alal mufaraqah, mempersaksikan kamu menceraikannya. Nah, jadi bukan karena alasan rujuk itu mengawali pernikahan, tapi karena perintah yang ada di ayat tersebut. Allah kan suruh kita mempersaksikan, maka wajiblah dipersaksikan rujuk tersebut. Dijawab alasan itu dengan menempatkan demikian perintah kepada perintah sunnah. Memang ada perintah dalam ayat tersebut, tapi bukan perintah wajib. Perintah di sana hanya sunnah saja, sehingga untuk sahnya rujuk tidak perlu ada saksi, tapi sunnah ada saksi. Sama halnya dengan firman Allah, wa ashhidu idza tabayantum, persaksikanlah oleh kalian apabila kalian melakukan jual beli. Apakah ada ulama mengatakan tidak sah jual beli tanpa saksi? Tidak ada. Nah, sama juga dengan ini, rujuk tetap sah. Nah, kenapa disyaratkan? Kenapa dianjurkan ada saksi? Demi menjaga keamanan daripada pengingkaran, mengamankan nanti dibantah atau diingkari. Nah, kemudian merujuk hukumnya sah menggunakan kata-kata kinayah. Kata kinayah menurut pendapat yang kuat ada 4. Ada 2, yaitu nikah, nakah tuki, atau kawin, tazawwajtuki. Menurut Muqabil Ashab ada 4, yaitu rad, imsak, nikah, rujuk, nikah, tazawuj. Ini 4 kata kinayah menurut Muqabil Ashab. Nah, rujuk hukumnya sah menggunakan kinayah kalau kita mengambil pendapat adamil istirad. Apa maksud adamil istirad di sini? Ilayah. Apa? Jadi syaratkan penyebutan ilayah. Tidak disyaratkan menyebutkan ilayah. Apa ada istirahat maksud di sini? Adami istirahatis syuhud. Nah, sah hukumnya rujuk dengan kata-kata kinayah kalau kita ambil pendapat yang kuat yang mengatakan rujuk tidak disyaratkan saksi. Wala tasihu biha ma'niyah, tidak sah rujuk dengan kinayah disertai niat. Tidak sah rujuk dengan kinayah disertai niat kalau kita berpendapat disyaratkannya saksi. Ikut pendapat yang kedua, rujuk itu sah kalau ada saksi. Nah, kalau itu pendapat yang kita pegang, berarti rujuk dengan kinayah yang perlu kepada niat tidak sah hukumnya. Kenapa tidak sah? Karena saksi tidak tahu niat. Nah, tazawwajtuki, aku kawini kamu. Itu kan kalimat rujuk yang
kinayah. Maksud dalam arti adalah rujuk. Sementara kita ambil pendapat syaratnya harus saksi. Tahu saksi niat orang? Nah, berarti kalau kita ambil pendapat istirad, disyaratkan saksi ketika rujuk, berarti rujuk dengan kinayah hukumnya tidak sah. Nah, lanjut. Far'un tasihur ruj'atu bighairil arabiyyati, sahla rujuk dengan tanpa menggunakan bahasa Arab. Wakila dan pendapat yang lain, la, tidak sah rujuk. Wakila dan pendapat yang lain, in ahsanal arabiyyata lam tasihha bighairiha, jika bagus bahasa Arab niscaya bagus dia bahasa Arab, niscaya. Panggilnya mana? In ahsanal arabiyyata, jika bagus bahasa Arab, jika bagus dia bahasa Arab, arabiyyata maf'ul bih. jika bagus akan bahasa Arab, Fa'ilnya tinggal. jika bagus ya seseorang akan bahasa Arab, lam tasihha bighairiha, niscaya tidak sah ia rujuk dengan selain bahasa Arab. Wa illa sahat biha, dan jika tidak bagus bahasa Arabnya, niscaya sah ia rujuk dengan selain bahasa Arab. Wala tuqbalu ruj'atu takliqan, dan tidak diterima rujuk dengan ta'liq, kal nikahi, seperti nikah. Fa idza qala, maka apabila berkata ya seseorang, raja'tuki in syi'ti, aku rujuk kamu jika kamu mau. Faqalat, maka berkata ya wanita, syi'tu, aku mau. La tahsulur raj'atu, tidak hasillah rujuk. Wala tahsulu bi fi'lin, dan tidak hasil ia rujuk dengan perbuatan kewad'in, seperti wata', muqaddimatihi, dan muqaddimanya wata'. Lianna, karena sesungguhnya demikian, hurima bitolaki kama sayati, diharamkan akan demikian dengan sebalik sebagaimana yang akan datang. Sebalik apa? Karena sesungguhnya demikian, diharamkan akan demikian dengan talak sebagaimana yang akan datang. Wa maqsudur raj'atil hulhu, dan padahal masuk rujuk halalnya hal itu, wala tahsulu bihi, menghalalkannya, maka tidak hasil ia rujuk dengan perbuatannya tersebut. Wa takhtassur raj'atu bimawtu'atin, dengan terkhususlah rujuk
dengan istri yang telah diwatak. Tulukas bila iwadin Tulikas bila iwadin lam yustawfa, yang diceraikan akan ia istri dengan tanpa membayar iwad, yang tidak atau belum yang tidak atau belum dihabiskan atau lunas atau dilunasi adadu talaqiha, jumlah talaknya wanita, baqiyatan yang masih sisa, Baqiyatan fil iddah, baqiyatan fi iddati yang masih sisa pada masa iddah. masih sisa maksudnya apa? Masih sisa Jumlah talak, jumlah talaknya sudah ada. Lam yastawfa adadu talaqiha, itu dalam genap itu. Belum dihabiskan jumlah talaknya, itu masih sisa. Jumlah talak muzakkar. Baqiyatin naat kepada mautu'ah. Baqiyatin fil iddah, baqiyatin fi iddati, yang masih kekal ia wanita, yang masih kekal ia wanita pada masa iddah. Bi khilafi man tuliqat qabla sama al-wad, barisan semua. bi khilafi min tuliqat, qabla al-wadni, dengan sebalik orang yang ditalak akan ia orang sebelum watak, au ba'dahu bi'iwadin, atau setelahnya watak dengan iwad, au bidunihi wastawfiya adadu talaqiha, atau tanpanya iwad dan telah dihabiskan jumlah talaknya wanita, aulam yustawfa, atau belum dihabiskan akan ia masa iddah, Akan ia talak. akan ia talak. Wangqadat iddatuha lihusulil bainunati fima zikra, dan telah selesai iddahnya wanita karena hasillah bainunah, cerai pada sesuatu yang telah disebutkan. Wa bi khilafi man fasakha nikahu dan sebalik orang yang terpaksalah nikahnya wanita, terpaksa, Siapa maksa? terpaksa dengan sebalik orang yang terpaksalah nikahnya wanita
lintisasil raj'ati bitalaki, karena terkhusus rujuk dengan talak. Mahullun lihullin la murtaddatun, menjadi halal bagi suami yang merujuknya bukan wanita murtad. Fa innaha, maka sesungguhnya wanita murtad la tahillu li ahadin kama taqaddama fi mahallihi, tidak halal ya wanita murtad bagi siapapun sebagaimana telah terdahulu dalam pembahasannya. Falau irtaddatir raj'iyatu fi iddati lam tasihha raj'atuha, maka jikalau murtadlah wanita yang dirujuk dalam iddah, niscaya tidak sahlah rujuknya wanita murtad. Li'annaha, karena sesungguhnya wanita murtad tersebut ailatun ilal firaqi birriddati hatta law raja'aha, karena sesungguhnya wanita murtad tersebut menuju kepada perceraian dengan sebab murtad, sehingga jika merujuk ia suami akan wanita. Thumma adat ila islami qabala inqida'id iddati la budda min istinafir raj'ati, kemudian kembali ia wanita kepada Islam sebelum selesai iddah, mesti dari awal ucapan rujuk. Istinaf mesti dari perbuatan rujuk. istinaf. Apa istinaf? Dari awal memulai, Dari memulai, pakai awal. dari memulai rujuk. Far'un, apa hukum rujuk? Apakah harus dengan bahasa Arab atau tidak? Ada 3 pendapat ulama dalam hal ini. Pendapat yang kuat, sah rujuk dengan selain bahasa Arab. Pendapat yang kedua, tidak sah rujuk dengan selain bahasa Arab. Pendapat yang ketiga, bagi orang pandai bahasa Arab tidak sah rujuk kecuali pakai bahasa Arab. Bagi orang tak pandai, boleh dengan selain bahasa Arab. 3 pendapat. Rujuk tidak menerima taklid. Jadi tidak ada bahasa taklid dalam rujuk sama dengan nikah. Rujuk itu harus tamfid, tembus, lugas, langsung. Tidak boleh disangkut pautkan. Kalau talak boleh. Jika kamu masuk rumah, jatuh talak. Jika kamu begini, jatuh talak. Tapi kalau rujuk nggak boleh. Sama dengan nikah, harus tegas. Maka apabila suami mengatakan, aku rujuk kepadamu jika kamu mau, itu kan talik itu.
istrinya bilang saya mau, langsung dijawab, maka tidak sah rujuknya. Kalau talak sah. Nah, syaratnya harus qabul, harus wasal, nggak boleh terpisah qabulnya. Rujuk kenapa tidak? Rujuk sama dengan nikah. Rujuk tidak bisa dilakukan dengan perbuatan. Rujuk itu harus kata-kata. Dengan sikap nggak boleh. Contohnya dia gauli istrinya, kata dia rujuk dengan perbuatan, nggak boleh. Muqaddimah watak juga nggak boleh. Nah, kenapa? Karena hal-hal itu diharamkan gara-gara talak. Sementara maksud rujuk menghalalkan yang haram tersebut, maka tidak hasillah rujuk dengan hal yang haram itu. Rujuk itu menghalalkan, talak mengharamkan watak, talak mengharamkan khalwat, talak mengharamkan muqaddimah watak. Supaya hal itu jadi halal, maka dibawa rujuk. Gak mungkinlah rujuk terbuat dari perkara yang haram itu. Itu dari logikanya. Wanita yang boleh rujuk, pertama, sah rujuk dengan wanita yang sudah digauli. Maka tidak ada istilah rujuk kepada perkawinan yang belum terjadi hubungan badan di dalamnya. Jadi yang ada istilah rujuk itu yang sudah terjadi hubungan badan, mautuah. Kemudian sudah diceraikan tanpa iwad, maka tidak ada rujuk cerai pakai iwad. Apa namanya cerai pakai iwad? Cerai pakai iwad apa namanya? Khulu. Maka tidak ada rujuk pada khulu. Rujuk hanya pada wanita yang diceraikan tanpa iwad, yang belum habis jumlah talaknya. Kalau sudah talak 3 nggak ada rujuk lagi. Yang wanita itu masih dalam masa iddah, ada berapa syarat? 4. Digauli, dicerai tanpa iwad, belum habis jumlah talak, masih dalam masa iddah. Dengan sebalik wanita yang dicerai sebelum watak, itu nggak ada rujuk, bahkan nggak ada iddah. Dengan sebalik wanita yang dicerai ba'dahu setelah watak tapi bi'iwadin, pakai imbalan, namanya khulu, tidak ada rujuk. Dengan sebalik wanita yang dicerai setelah watak bidunihi, dengan tanpa imbalan tapi sudah genap jumlah talaknya, sudah 3, itu nggak boleh rujuk. Atau belum genap jumlah talaknya tapi iddahnya sudah habis, nggak boleh rujuk. Kenapa? Karena hal-hal tadi itu telah menyebabkan hasilnya bainunah, putus abadi. Juga dengan sebalik wanita yang difasah pernikahannya, nggak ada rujuk. Suami memfasah istrinya karena terjadi aib nikah. Aib nikah pada wanita ada 5: gila, kusta, sofa, korna, bahasa Arab, tersumbat daging. Nah, kenapa tidak ada rujuk? Karena rujuk itu adalah keistimewaan talak. Mahalla lihillin, muhillu lihillin. Itu kemana hilapnya?
Apa irabnya itu? Sambungkan ke matan. Far'un wala tuqbal wala taqbalu ta'liqan wala tahsuru bi fi'lin kawatin wa takhtassu raja'atu bi mawti'atin tulliqat bila aywadin lam yustawfa adadu talaqiha baqiyatin fil iddati mahillin li mahallin ada baris yang lain. Nah, sama. Sama barisan ya. Barisan apa? Mahal tinggi. Mahalli lihillin. Nah, mahallin lihillin. Berarti na'at kepada mautu'ah. Mahallin, wanita yang digauli, yang kekal dalam iddah, yang menempati bagi halal. Tidak wanita murtad. Kenapa? Karena wanita murtad tidak halal bagi siapapun. Kalau sekiranya istri yang sedang menjalani iddah talak raj'i lalu dia murtad dalam iddah tersebut, maka tidak sah dirujuk lagi. Walaupun awalnya adalah talak, walaupun awalnya halal dirujuk, tapi ketika sedang halal dirujuk dia murtad, tidak halal dirujuk. Alasannya adalah karena dia akan bercerai juga gara-gara murtad. Kalau dirujuk oleh suaminya misalnya, nah setelah dirujuk dia cerai langsung. Kenapa cerai langsung? Karena dia murtad. Berarti nggak ada gunanya rujuk. Sehingga kalaulah suami merujuk istrinya tersebut yang masih dalam masa iddah tapi sudah murtad, lalu setelah rujuk wanita itu kembali ke agama Islam sebelum iddahnya habis, maka rujuk harus diulang kembali. La budda min istinafi raja, harus mengulang kembali rujuknya. Tidak sah rujuk yang tadi. Nah, titik. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza da'atil qida'a iddati ashhurin, dan apabila mendakwa ia istri akan habis iddah beberapa bulan, ka'an takuna ayisatan, seperti bahwa adalah ia istri itu perempuan monopos, wa ankara, dan mengingkari ia suami, suddiqa biyaminihi, niscaya dibenarkan akan suami dengan sumpahnya suami, li ruju'i zalika ila ikhtilafi fi waqti talaqihi, karena rujuk demikian kepada ikhtilaf pada waktu tolaknya suami.
wal qawlu qawluhu fihi. Adapun qaul yang dibenarkan adalah qaulnya suami padanya ikhtilaf, Padanya talak. padanya talak. Aw wada'a hamlin limuddati imkanin, atau melahirkan pada masa memungkinkan. Wahia mimman tahidu la ayisatun, dan dianya istri dari orang-orang yang haid, ia istri tidak perempuan monopos. Fal asahu tasdiquha biyaminin. Adapun pendapat asah adalah membenarkannya istri dengan sumpah. Li'anna nisaa mu'tamanatun ala arhamihinna, karena sesungguhnya perempuan itu dipercaya atas rahim-rahim mereka. Wasani, adapun pendapat kedua, la, tidak. Wa tutalabu bibayyinatin liimkaniha, dan dituntut akan istri dengan saksi karena memungkinkannya istri. Saksi. Karena memungkinkannya saksi. Fa innal qawamila yashhadnal wiladata ghaliban, maka sesungguhnya qawamila bidan itu menyaksikan mereka akan melahirkan secara kebiasaan. Wa ammal aisatu minal haidi fala tusaddaqu fi da'wal watni. Adapun perempuan menopos dari haid, maka tidak dibenarkan akan perempuan menopos pada dakwa dalam tuntutan melahirkan. Li'annaha la tahbalu, karena sesungguhnya perempuan menopos itu tidak hamil ia. Wa amma muddatul imkani fabayyanaha biqaulihi, adapun masa memungkinkan, maka menjelaskan ia suami akan istri dengan ucapannya suami. Wa inid da'at bila, maka menjelaskan ia musannaf, maka menjelaskan ia musannif akannya muddatul imkan, iya, dengan ucapannya musannif. Wa inid da'at wiladata, dan jika mendakwa ia istri akan melahirkan wiladata waladin tamin, akan melahirkan anak yang sempurna. Fa in kanhu sittatu ashhurin, maka adapun yang mungkin waladitamin, anak yang sempurna itu 6 bulan. Walahzotani min waktin nikahi, dan dua saat. Dan 2 saat dari waktu nikah. Lahzatun lil wati wa lahzatun lil wiladati, sesaat untuk watok dan sesaat untuk melahirkan. Aw wiladata siktin musawwarin fami'atun wa ishruna yauman wa lahzatani min waqtin nikahi, atau melahirkan gugur yang sudah berbentuk, maka itu 120 hari dan 2 saat dari waktu nikah. Aw wiladatin
lahzatin bila suratin fasamanuna yauman wa lahzatani min waqtin nikahi, atau melahirkan dari segumpal darah dengan belum berbentuk, maka itu 80 hari dan 2 saat dari waktu nikah. Wa hadza salasatu aqsamul hamli allazi tanqadi bihil iddatu. Adapun ini 3 pembagian hamil yang habis dengannya pembagian oleh iddah. Ala khilafin fi salisi ya'ti fi babiha. Atas khilaf pada yang 3 yang akan ketiga. Atas khilaf pada yang ketiga yang akan datang pada babnya iddah. Fa inid da'atil wad'a fi ayyi qismi li aqalla mimma dzukira fihi. Maka jika mendakwa ia istri akan melahirkan pada mana saja pembagian bagi minimal dari sesuatu yang telah disebutkan padanya pembagian, lam tusaddaq, niscaya tidak dibenarkan ia istri. Wa kana lizauji raj'atuha, dan adalah bagi suami itu merujuknya istri. Wa qawluhu, dan adapun perkataan musannif min waqtin nikahi, dari waktu nikah, binaan alal ghalibi min imkani ijtima'iz zawjaini waqtan nikahi, didasari atas kebiasaan dari mungkin berkumpul dari suami istri pada waktu nikah. Wa fi ghairil ghalibi kal masyriqi ma'al maghribiyyati, dan pada selain kebiasaan seperti suami di barat beserta istri di timur. Masyriqi, Timur. Kembali. Seperti suami di timur beserta istri di barat. Takunul mudadul maskuratu min hina imkanil ijtima'i, adalah masa-masa yang telah disebutkan dari ketika memungkinkan berkumpul. Wa dalilul muddatil ula, adapun dalil masa yang pertama, ai i'tibaru muddatil hamli bi 6 ashhurin, yaitu mempertimbangkan masa hamil dengan 6 bulan. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Adapun hamilnya, wa fisaluhu, dan melahirkannya itu 30 bulan. Ma'a qawlihi, beserta firman Allah Ta'ala, wa fisaluhu fi amaini, dan melahirkannya pada 2 tahun. Fisaluhu itu menyapi. Dan adapun menyapihnya pada dalam 2 tahun. Wa dalilul muddati saniyati wasalisati hadisus sahihaini, adapun dalil masa yang kedua dan yang ketiga adalah hadis sahih Imam Al-Bukhari dan sahih Muslim. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yauman, sesungguhnya salah seorang kalian itu dikumpulkan akan penciptaannya dalam perut ibunya 40 hari. Summa yakunu alaqatan misla zalika, kemudian adalah ia
itu setetes air. Semisal demikian, summa yakunu mudghatan misla zalika, kemudian adalah ia itu segumpal daging semisal demikian. Summa yursalul malaku fayanfuhu fihi ruha ila akhirih, kemudian diutus akannya malaikat, maka meniup ia malaikat fihi padanya seseorang, ar-ruha akan ruh sampai akhir hadis. Nah, problem atau permasalahan tentang rujuk. Kita bahas pertama adalah tentang istri membantah rujuk, membantah atau menyatakan habisnya iddah. Poin pertama mengatakan habis iddah dengan bulan. Apabila seorang wanita mengatakan iddahnya sudah selesai, suaminya datang mengatakan raja'tuki, irtaja'tuki, radattuki ilayya, radattuki ila nikahi, amsaktuki. Kata-kata tersebut, kata wanita, iddah saya sudah habis. Kalau wanita itu menjalani iddahnya dengan bulan, karena dia sudah menofos, iddahnya adalah 3 bulan, dan suami tidak terima pernyataan iddah habis, dibawa kasusnya ke pengadilan agama, maka hakim membenarkan suami dengan sumpahnya. Alasannya apa? Karena kejadian demikian, perbedaan pendapat antara suami istri, suaminya bilang iddahnya sudah habis, istrinya bilang iddahnya sudah habis, suaminya bilang belum. Itu awal mulanya permasalahan itu berawal dari perbedaan pendapat tentang kapan talak dijatuhkan. Nah, hitungan 3 bulan kan jelas 3 kali 30 hari. Nah, berarti masalah berawal dari kapan talak dijatuhkan. Nah, perbedaan pendapat kapan talak dijatuhkan, ini yang punya wewenang adalah suami. Nah, karena suami yang punya wewenang kapan talak dijatuhkan, maka suamilah yang punya hak yang menentukan iddah habis atau belum. Nah, kalau sekiranya wanita itu mengatakan iddahnya habis dengan cara melahirkan pada masa yang mungkin saja melahirkan, dan dia termasuk wanita yang masih berhaid, bukan wanita yang menopause, maka pendapat yang kuat yang dibenarkan adalah istri dengan sumpahnya. Dengan alasan karena wanita-wanita dipercaya atas informasi yang disampaikan yang berkaitan dengan rahimnya. Dia yang lebih tahu karena dia punya rahim. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh dibenarkan dengan sumpah, harus dibenarkan pakai saksi. Nah, kenapa? Karena soal melahirkan itu perkara yang bisa disaksikan. Karena kawabil, dukun-dukun beranak, bidan-bidan yang menyambut kelahiran bayi itu namanya kawabil. Jamak pada qabilah, si tukang sambut. Nah, istiqbal, kawabil. Karena dukun beranak atau bidan-bidan, mereka bisa menyaksikan proses melahirkan pada kebiasaan. Tapi wanita yang menofos, tidak lagi berhaid, kalau dia mengaku iddahnya sudah habis dengan melahirkan,
ini nggak bisa dibenarkan, karena yang wanita menopause itu nggak akan hamil lagi. Nah, nggak akan hamil lagi. Nah, kapan masa-masa mungkin melahirkan itu? Dijelaskan oleh musannaf yang perkataan beliau sebagai berikut. Yang pada intinya bergantung kepada apa yang dilahirkan. Kalau sekiranya wanita mengatakan saya melahirkan anak yang sudah sempurna penciptaannya, berarti masa memungkinkan itu terjadi 6 bulan 2 saat sejak menikah. 6 bulan 2 saat sejak menikah. Saat pertama itu saat proses. Saat kedua adalah saat melahirkan. Saat itu nggak mesti sekejap. Lahzah itu nggak mesti sekejap. Waktu sebentar. Jadi waktu proses dia buat sebentar, waktu proses melahirkan sebentar, walaupun sampai makan 6 jam. Nah, di celah-celahnya itu 6 bulan. Itu masa mungkin melahirkan anak yang sempurna. Tapi kalau wanita itu mengatakan dia melahirkan segumpal darah, maaf, kalau dia mengatakan dia melahirkan anak keguguran yang sudah terbentuk, maka masanya 120 hari tambah 2 saat. Tapi kalau dia mengatakan melahirkan segumpal darah, maka masanya 120 hari. Maka masanya 80 hari tambah 2 saat. Hitungnya dari sejak nikah. Nah, inilah 3 macam melahirkan dalam masa iddah. Dalam masalah habis iddah dengan melahirkan, 3 macam ini contohnya. 1 melahirkan waladita, yang kedua melahirkan mudghah, yang ketiga melahirkan siqit, anak keguguran. Siktu, walatan, asiktu keguguran, atau mudghah. Nah, masalah yang ketiga itu ada khilafiyah. Apakah iddah habis atau tidak habis dengan melahirkan mudghah, itu khilaf. Nanti dibahas dalam masalahnya. Tapi kalau melahirkan walatam itu pasti sepakat ulama katakan iddah habis. Melahirkan siktu, anak keguguran. Keguguran itu adalah di bawah 6 bulan, di atas 4 bulan. Itu siktu namanya. Nah, 80 hari. Nah, kalau sekiranya wanita mengaku melahirkan fi ayyi qismin, dalam model yang mana saja, dia mengaku melahirkan anak sempurna, dia mengaku melahirkan siktu, dia mengaku melahirkan mudghah, tapi kurang dari masa yang dikatakan tadi, maka dia nggak bisa dibenarkan. Saya sudah iddah, saya sudah habis gara-gara melahirkan. Apa yang kamu melahirkan? Anak sempurna. Pengakuannya itu 5 bulan setelah kawin, tidak dibenarkan. Wanita mengaku melahirkan mudghah. Nah, tapi 100 hari sejak kawin, dibenarkan nggak? Dibenarkan. Nah, 80 hari aja dibenarkan, bagi kita 100 hari. Nah, maka kalau ada wanita yang mengaku melahirkan tapi tidak sesuai dengan masa tadi, walatam harus 6 bulan, mudghah 120 hari, siktu 120 hari, mudghah 80 hari. Kalau ada yang ngakunya melahirkan tapi masanya nggak cocok, maka wanita itu nggak dibenarkan, suami boleh rujuk. Kata musannaf tadi 6 bulan sejak kawin, 120 hari sejak kawin, 80 hari sejak
kawin. Ini pembahasan didasari kepada yang biasa terjadi. Apa yang biasa terjadi? Mungkinnya suami istri berkumpul sejak selesai nikah. Itu yang biasa terjadi. Pada yang luar biasa, contohnya suaminya orang timur, istrinya orang barat, nikah perwakilan, nikahnya perwakilan, maka masa-masa tadi dihitung sejak mereka bertemu, bukan sejak nikah, sejak mereka bertemu. Jadi ada orang Amerika hadir jur di Lampung, kemudian dia punya anak perempuan di Amerika, dia nikahkan dengan salah seorang yang hadir. Apakah 6 bulan sejak nikah? Tentu tidak. 6 bulan sejak dia jemput anak perempuannya, dia bawa ke Indonesia, diurus surat menyuratnya, diserahkan sama suaminya. Di sana itu 6 bulannya. Jadi 6 bulan min waktu nikah itu binaan al-ghalib. Itu yang biasa terjadi. Nah, dalilnya mana? Mana dalil yang mengatakan masa kandungan itu 6 bulan? Dalilnya adalah firman Allah yang berbunyi, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamilnya seorang anak, disapinya seorang anak, masanya 30 bulan. Jadi hamil masa-masa sapi itu 30 bulan. Kemudian firman Allah pada ayat yang lain, wa fisaluhu fi amain. Masa sapi 2 tahun. 30 tahun 30 bulan dikurang 2 tahun berapa? 6 bulan. Itu dalil. Yang masakan minimal kandungan 6 bulan itu dalil. Surah Al-Kahf ayat 15 ditambah dengan sambungan ayat wa fisaluhu fi amain. Dalil masa yang kedua yaitu siktu 120 hari. Masa nomor 3 yaitu 80 hari bagi mudghah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi katakan penciptaan kalian manusia dan ibu kalian 40 hari pertama masih air, 40 hari kedua sudah menjadi segumpal darah, 40 hari ketiga menjadi mudghah. Kemudian dikirim malaikat untuk mentiupkan ruh sampai akhir hadis. Nah, jadi fatwa ulama itu bukan asal, semuanya pakai dasar. Lanjut. Materinya habis. Tadi ada 3 kalimat. Yang dibaca sampai tadi di sini ada kalimat ketiga. Apa? Takhtassu wajhatu bimawtu'atin. Terus di sini ada walau fi duburi lakinnahu yukhriju man istadkhalat ma'a zawji wal asahu wujubul mu'tadati bizalika. Dari mana itu? Wa takhtassu raj'atu bimawtu'atin. Nah, wa takhtassu raj'atu bil mawtu'ah. Terkhusus rujuk dengan wanita yang sudah digauli walaupun digauli di dubur. Terus lakinnahu yukhriju man istadkhalat ma'a zawji. apa itu? lakinnahu yukhriju man istadkhalat ma'a zawji Ya. wal asahu wujubul mu'taddati bizalika. Nah, jadi khusus rujuk dengan wanita yang sudah digauli oleh suaminya walaupun digauli di dubur, bukan di faraj, di dubur. Jadi setelah dia menikah, suaminya ternyata nah, digauli istrinya di duburnya. Ketika digauli di dubur lalu dicerai, apakah wanita ini jalani iddah atau tidak? Kenapa kuat? Iya, menjalani iddah karena dia masuk mautu'ah.
Jadi mautu'ah itu fil farad, baik dubur maupun kubur, terkecuali wanita yang memasukkan air suaminya. Man istadakhalat. Nah, suami si wanita yang memasukkan air suaminya. Jadi dia ambil air suaminya, setelah itu dimasukkan dalam faradnya. Nah, akhirnya dia hamil. Maka diceraikan oleh suaminya. Maka dia nggak ada iddah. Kenapa nggak ada iddah? Karena tidak ada namanya dukhul. Yang maksud cuma air saja. Tapi pendapat yang kuat mengatakan tetap wajib iddah. Walaupun wanita itu belum digauli oleh suaminya, tapi yang masuk ke farad dia hanya air suaminya saja. Nah, itu tasawur fikih. Nah, tasawur fikih yang ajib, yang tasawur itu terjadi hari ini. Nah, jadi para dokter-dokter kandungan, mereka bisa membantu pembuahan dengan mengambil air sperma suami lalu dimasukkan ke dalam rahim istri tanpa ada hubungan badan. Nah, jadi hukum itu sudah kebaca oleh fuqaha dulu. Zaman dulu mungkin orang nggak terima itu. Mana pula si istri ambil air suami lalu masukkan ke rahimnya, dia hamil. Itu karomahnya para fuqaha. Mereka membuat suatu hukum yang pada saat mereka katakan itu jauh daripada tasawur, yang ketika mereka meninggal setelah ratusan tahun setelahnya terjadi hal tersebut, yaitu air sperma suami dimasukkan ke rahim istri. Jadi suami ini dia punya sperma tapi alatnya lemah. Nah, atau alatnya terputus, dia tinggal lagi cuma 2 cm saja, jadi dia tidak bisa menggauli. Akhirnya diambillah airnya saja, kemudian dimasukkan ke rahim istrinya, lalu dicerai oleh suaminya. Setelah air dia masuk ke rahim istrinya, apakah ada iddah atau tidak? Pendapat yang kuat tetap ada iddah, walaupun belum ada namanya dukhul secara fisik, tapi sudah ada dukhul secara hukum. Nah, maka zina itu bukan hanya suami wanita laki-laki bergaul dengan wanita lain, termasuk juga zina kalau sekiranya seorang wanita dia mencangkok sperma laki-laki lain. Nampak dia matisan, dia minta spermanya supaya anaknya kuat gak matisan. Nah, itu hukumnya tetap haram. Nah, ada tinggal habis. Lanjut. Awit inqidaa asra'in, atau menuduh atau mengaku ia wanita telah habis iddah kuruknya. Fa in kanat hurratan, maka jika ada ia wanita itu merdeka, fatul liqat fi tuhrin, dan ditalak ia wanita pada masa suci, fa aqallu imkinai, maka minimal masa imkan itu isnani wa salatuna yawman, 32 hari, walah mutani, dan 2 saat. Wadhalika, dan demikian tutlaqo, dengan bahwa ada kalimat itu dalam kitab fikih. Artinya apa? tertalak, Tertalak apa bahasa Arab? terlaqo. Nah, talaqo, enggak ada pengunakan bahasa tolako. Tolako yatluku enggak ada. Kecuali tolik, fa'ilnya ada. Tapi kalau fi'il talaqo, mutallaqat. Bian Nama majhul.
bi an tutallaqa, bi an tutallaqa, dengan bahwa tertalak ia wanita, wa qad baqiya minat tuhri lahzatun, dan masih tersisa dari masa suci itu sekejap atau sesaat. Tsumma tahidda, kemudian berhaid ia wanita, aqallal haidi yauman wa lailatan, dengan minimal masa haid 1 hari dan 1 malam. Tsumma tathura, kemudian suci ia wanita, aqallat tuhri 15 yauman, pada dengan masa minimal masa suci 15 hari. Tsumma tahidha wa tathura kadzalik, kemudian berhaid ia wanita dan suci ia wanita seperti demikian. Tsumma tad'ana fil haidi lahzatan, kemudian masuk ia wanita pada haid sekejap, sesaat. Fahadhil lahzatu istibanatil qari at-talithi, dan masa dan ini sebentar, dan ini sesaat, itu untuk memperjelas huruf yang ketiga. Walaysat min nafsil iddati, dan tidaklah ia masa sebentar itu dari diri iddah. Waqila, menurut satu pendapat, hiya minha, ianya lahzah masa sebentar itu termasuk daripada nafsul iddah, hatta tasihar raj'atu fiha, sehingga sahlah rujuk pada masa sebentar. Al-lahzatul ula, bermula lahzah yang pertama itu qila, dikatakan la tu'tabaru, tidak dipertimbangkan akan ia lahzah yang pertama, binaan alal qaulil marjuhi, karena didasari atas qaul yang marjuh. Innal qur'a, sesungguhnya quru, al-intiqalu min tuhrin ila damin, sesungguhnya quru itu perpindahan dari kondisi suci kepada darah, mengeluarkan darah. Wa yusawwaru ala dzalika, dan digambarkan atas hal demikian, bima idza 'allaqa bi akhiri juz'in min tuhriha, dengan sesuatu apabila mengkaitkan ia suami dengan akhir bagian dari sucinya istri. Au fi haidin, atau jika wanita itu merdeka dan tertalak ia wanita pada masa haid. Fasab'atun wa arba'una yauman walahzatun, maka minimal masa imkannya itu adalah 47 hari dan sesaat. Wadhalika, dan demikian, bi ayyu 'allaqa talaqa bi akhiri juz'in minal haidi, dengan bahwa mengkaitkan ia suami akan talak dengan akhir bagian dari haid. Tsumma tathura, kemudian suci ia istri, aqallat tuhri 15 yauman, dengan minimal masa suci 15 hari. Tsumma tahidha aqallal haidi yauman wa lailatan, kemudian berhaid ia istri dengan minimal masa haid 1 hari dan 1 malam. Tsumma tathura wa tahidha kadzalik, kemudian suci ia istri dan berhaid ia istri seperti demikian. Tsumma tathura aqallut tuhri, kemudian suci ia istri dengan minimal masa suci. Tsumma tat'ana fil haidi lahzatan, kemudian masuk ia istri pada haid sesaat. Wa hadhihi lahzatu, dan ini lahzah lil istibanati, itu untuk memperjelas, kama taqaddama, sebagaimana yang telah terdahulu. Wala hajata huna ila lahzatin fil awwali, dan tidak ada hajat di sini kepada lahzah pada yang pertama. Nah, kalau wanita menuduh, mengaku iddahnya sudah habis karena habisnya quru, kata wanita tersebut, saya sudah habis iddah karena saya sudah selesai menjalani 3 kali quru. Kapan wanita itu dibenarkan ketika dia mengatakan demikian?
Kalau wanita tersebut merdeka dan dia dijatuhkan talak ketika dia masih suci, maka minimal masa dia boleh mengatakan iddahnya habis adalah 32 hari tambah 2 saat. Bagaimana penjelasannya sampai 32 hari? Penjelasannya adalah dia dijatuhkan talak ketika suci, dan suci itu bertahan beberapa saat, kemudian dia haid. Itulah lahzah pertama itu. Ditalak dia ketika suci, 5 menit setelah dia ditalak jatuh dia pada haid pertama. Berarti 5 menit itu namanya lahzah. Kemudian wanita itu menjalani minimal haid sehari semalam. Sudah berapa? Sehari semalam 1 saat. Kemudian dia suci kembali. Minimal suci yaitu 15 hari. Dah berapa? 16, 1 saat. Kemudian dia mengalami haid lagi, minimal haid sudah berapa? 17, 1 saat. Kemudian dia mengalami suci lagi, dah berapa? 32. Nah, 32 hari 1 saat. Kemudian dia masuk ke haid berikutnya kira-kira 1 saat. Pada masuk pada haid berikutnya maka iddahnya habis. Nah, 3 kali suci. Mana suci pertama? Lahzah. Kemudian haid sehari semalam. Mana suci kedua? 15 hari, 2 kali suci. Masuk pada haid kedua, 1 hari 1 malam. Masuk pada suci ke 3, 15 hari 15 malam. Sudah 32. Untuk memastikannya masuk pada haid yang ke 3, lahzah. Itulah 32 hari 2 lahzah. Lahzah yang kedua ini hanya untuk memastikan quru yang ketiga habis. Dia tidak termasuk iddah. Pendapat kedua dia termasuk iddah sehingga sah rujuk di saat itu. Nah, lahzah pertama dikatakan tidak diperhitungkan. Lahzah pertama yaitu sesaat di masa suci, kemudian dia haid, itu tidak diperhitungkan berdasarkan pendapat yang lemah yang mendefinisikan quru itu adalah perpindahan dari suci ke darah. Jadi jedah perpindahan itu, proses perpindahan itulah yang namanya quru. Nah, hal ini bisa kita pahami apabila ditaklik talak di akhir bagian dari sucinya. Itu sudah masuk pembahasan talak kemarin. Nah, kalau wanita tersebut diceraikan di saat haid, suaminya menjatuhkan talak di saat haid, maka kemungkinan habis masa iddah dengan 3 kali suci minimal kemungkinannya adalah 47 hari tambah 1 saat. Hitungannya dia mentaklik talak di akhir bagian dari haid. Apa kata dia? Apa kata suaminya? Jika kamu berada di masa-masa akhir haid, kamu jatuh talak. Atau 5 menit sebelum kamu suci, saya jatuhkan talak. 5 menit sebelum kamu suci, kamu jatuh talak. Ucapan itu diucapkan suami ketika istrinya berhaid. Berarti pas tinggal 5 menit masa haid, talak jatuh. Itu namanya satu lahzah. Kemudian istrinya suci berapa? 15 hari 15 malam. Kemudian dia berhaid berapa? Sudah 16 hari. Kemudian suci lagi berapa?
31 hari. Kemudian haid lagi berapa? 32 hari. Kemudian suci lagi berapa? Hah? 47, 32 tambah 15, 47 hari. Kemudian masuk pada haid, setelahnya sesaat, maka habislah masa iddahnya. Nah, kenapa 47 hari satu kejap, satu saat? Padahal hitungan saatnya kan 2 tadi. Dijawab, saat pertama itu nggak dihitung. Nah, saat yang pertama nggak dihitung. Yang dihitung adalah saat yang di akhir saja. Titik. Lanjut. Au amatan wa tulliqat fi tuhrin fasittatu asyra yauman walah ghutani. Atau jika ada yang wanita itu budak dan jatuh talak ia wanita pada masa suci, maka minimal masa imkan itu 16 hari dan 2 saat. Padahal demikian biai yutallaqo, dengan bahwa ditalak akan ia wanita, wa pada baqiya mi'atu li lahzatun, dan masih tersisa dari suci sesaat. Tsumma tahidu aqallal haidi, kemudian berhaid ia wanita dengan minimal masa haid. Fatadhura aqallut turi, dan suci ia wanita dengan minimal masa suci. Tsumma tat'ana fil haidi lahzatan, kemudian masuk ia wanita pada haid sesaat. Istibanatil qur'i tsani, karena untuk memperjelas huruf yang kedua. Wa huwa tamamu iddatil amati, dan dianya huruf yang kedua itu penyempurna iddah budak wanita. Waqilah, dan menurut satu pendapat, la hajata ila lahzati fil awwali lima taqaddama, tidak memerlukan kepada lahzah pada yang pertama sebagai karena sesuatu yang telah terdahulu. Apa itu? Karena dia bukan termasuk nafsu lidah. Karena alasan telah terdahulu, apa itu? Kuruk itu kepindahan suci darah. Karena didasari kepada qaulil marju annal far'a intiqal min tuhrin ila damin. Au fi haidin, atau budak itu atau wanita itu budak dan ditalak ia budak wanita pada masa haid. Fa ahadun wa salatuna yauman, maka minimal masa imkannya itu 31 hari. Walah zatun, dan 1 saat. Padahal demikian bi ayu allaqat talaqa, dengan bahwa mengkaitkan ia suami akan talak bi akhiri juz'i min al-haidi, dengan akhir bagian dari haid. Tsumma tadhura aqallat tuhri, kemudian suci ia wanita dengan minimal masa suci. Wa tahidu aqallal haidi, dan berhaid ia wanita dengan minimal masa haid. Tsumma tadhura aqallat tuhri, tsumma tat'ana fil haidi lahzatan, kemudian masuk ia wanita pada masa haid sesaat. Nah, untuk pembahasan ulasannya sama dengan di atas. Hanya saja wanita merdeka dihitung 3 kali, wanita budak dihitung hanya 2 kali. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.